DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar rapat paripurna kelima dengan agenda pengumuman hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih tahun 2024 atas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Kukar. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh PLT Ketua DPRD Kukar Junadi didampingi unsur pimpinan Wakil Ketua 1 Abdul Rasid dan Wakil Ketua 3 Aini Faridah beserta seluruh anggota DPRD Kukar yang juga dihadiri oleh Sekda Kukar Haji Sunggono. Dalam sambutan Bupati Kukar Edi Damansyah yang disampaikan oleh Sekda Haji Sunggono, mengatakan periode kepemimpinan merupakan bentuk dari sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan. Periode kepemimpinan bukan berada dalam sebuah ruang hampa, di mana capaian yang telah dirasakan saat sekarang adalah bukan karya perseorangan, namun bagian dari proses kolektif yang berjalan secara berkesinambungan. Dan hasil masa depan adalah sebuah mimpi yang harus diciptakan dengan semangat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Sementara dalam pidatonya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kukar Dr. Aulia Rahman Basri dan Haji Rendi Solihin mengatakan, dalam pilkada ada yang kalah dan menang, harus dimaknai sebagai realita proses berpolitik yang demokratis. Lebih lanjut, setelah pengumuman kemenangan itu, mereka mengajak untuk menatap ke depan di tanah Kutai Kartanegara ini sebagai Kutai Kartanegara yang tanpa sekat, tidak membedakan lagi mana yang kalah dan yang menang, tanpa kubu, tanpa seteru, dan insya Allah akan menjadi Kutai Kartanegara yang lebih baik lagi ke depan. Aulia Rendi juga mengatakan jika kepemimpinan Bupati Edi Damansyah dalam mengelola kepemimpinan Kukar sudah di atas 80%. Tidak berlebihan kiranya jika disebut sebagai salah satu tokoh politik terbaik yang dilahirkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Aulia Rendi juga ungkapkan, mereka bukan hanya pemenang dalam pilkada, namun sebagai putra daerah yang telah ditetapkan oleh masyarakat Kutai Kartanegara yang menerima mandat menjaga marwah daerah, menjunjung adat istiadat dan budaya Kukar serta memohon doa, nasihat dan bimbingan dari Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pelantikannya Pak? Kalau pelantikan kan kita nunggu waktu ya. Kalau sekarang kan habis dari sini itu kan dikirim ke provinsi untuk diteruskan ke Kemendagri. Nah nanti ketika SK dari Kemendagri turun, baru kita bisa lihat kapan mungkin proses pelantikan. Kalau kita sih ngalir aja. Iya, kalau Kutai Kartanegara tanpa sekat kan sekarang ini proses kontestasi sudah selesai. Kalau ya nggak bisa kita pungkiri kan, kalau dulu tuh ada kubu 01, 02, 03. Nah sekarang ini waktunya kita membangun Kutai Kartanegara. Ini bukan Kutai Kartanegaranya 01, ini Kutai Kartanegara kita semua. Artinya kami juga menghimbau kepada seluruh pendukung 02 dan 03 untuk kita bersama-sama membangun. Yang kita bangun apa? Kutai Kartanegara. Jadi itu yang kita maksud dengan Kutai Kartanegara tanpa sekat itu tadi. Untuk menjelang pelantikan apakah ada tim transisi gitu Pak atau semacamnya? Nggak ada karena kan sebagaimana kita pahami bahwa fondasi dasar dari Kukar Idaman terbaik itu adalah Kukar Idaman. Jadi sebagaimana yang kami sampaikan waktu di beberapa kali kesempatan, Kukar Idaman terbaik itu kita hanya meningkatkan eskalasinya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas layanan. Jadi mana-mana yang menurut kita kemarin itu di Kukar Idaman itu masih ada hal-hal yang bisa kita optimalisasi untuk memberikan kesejahteraan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kukar, ya kita eskalasi melalui Kukar Idaman terbaik. Jadi ini sebenarnya apa ya? Ini bukan sesuatu sekat yang terputus, ini sesuatu yang berkelanjutan. Mungkin Pak, udah bikin belum Pak 100 hari program udah disiapkan belum Pak? Makanya yang saya bilang tadi bahwa ini kita nggak mau kerja secara sporadis. Kita nggak mau kerja ini kerja pencitraan. Kita mau kerja ini memang terukur, kerja yang memang tertata rapi, sehingga apa? Sehingga kerja, satu hal yang harus kita pahami bahwa sekali lagi Kukar Idaman terbaik dengan Kukar Idaman itu sesuatu yang tidak ada cut off-nya lah gitu ya. Tidak ada cut off dalam arti bahwa wah ini Kukar Idaman, ini Kukar Idaman terbaik. Tapi ini merupakan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Nah ini nanti akan nampak kalau di penyusunan RPJMD yang akan kita susun gitu. Jadi kan kalau pasca ini nanti setelah dilantik kita akan menyusun dokumen-dokumen perencanaan selama 5 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan janji-janji kita di Kukar Idaman terbaik itu. Kan orang memilih kami itu karena visi misi yang kami tawarkan, bukan karena Aulia Rahman sama Rendi Solihin itu tampan, tapi karena kita punya gagasan misi yang besar untuk membangun Kutai Kartanegara. Tim Media Dokumentasi Pimpinan melaporkan.